Orang yang mau edit. Orang yang mau edit so. Ay, nyanda Tora. Ay, tara mo kasi bagaimana bentuk video. Coba mulai. Langsung bu. Ini. Apa ke sana yang Jadi sudah ini sudah mulai. masih bikin layar besar atau begini? Begini Jo. Oh itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk para siswa kelas 11. Untuk materi selanjutnya pada saat ini, yaitu kita lanjutkan dengan materi yang pertama saat ini, yaitu substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Jadi ini masih sambungan, ada kaitan dengan materi yang pertama. Sekarang kita masuk pada substansi hak dan kewajiban. Pada saat ini kita akan masuk pada hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Seperti kita ketahui bahwa Pancasila adalah dasar negara, sumber segala sumber hukum, dan seluruh perilaku segala kita harus bersumber pada Pancasila. Di sini coba lihat di layar, ada hak dan kewajiban asal dalam nilai dasar Pancasila. Ada 3 nilai di sini. Hak dan kewajiban memiliki 3. Pertama, nilai dasar Pancasila, kemudian nilai instrumental Pancasila, dan yang ketiga adalah nilai praksis atau ada hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis dari sila-sila Pancasila. Kita lihat ini, nilai dasar tersebut bersifat universal atau menyeluruh, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar ini bertetap dan melekat pada kelangsungan nilai ini. Dia adalah berkaitan dengan sila Pancasila, dan nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar, dan ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia dijabarkan melalui masing-masing sila. Dari sila, masih ingat 5 sila di Pancasila atau selupa atau nak hafal kan biasa? Jangan bikin malu PKN kongnya Pancasila. Jangan cuma mau hafal-hafal tuh atau main-main game kong hele tuh Pancasila selupa Kang. Tapi mungkin lupa punya kehidupan Pancasila dalam kelima. Jadi itu yang termasuk dalam nilai dasar Pancasila. Kemudian hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Nah, nilai instrumental ini merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai instrumental bersifat lebih khusus. Jadi kalau tadi nilai dasar Pancasila itu universal, menyeluruh, yang terkandung dalamnya adalah cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Itu yang nilai dasar Pancasila. Kalau nilai instrumental Pancasila, yaitu nilai instrumental bersifat lebih khusus dibandingkan dengan nilai dasar. Nilai instrumental merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila. Nah, jadi perwujudan nilai instrumental umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan atau konstitusional atau undang-undang biasa yang terang ketahui, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sampai dengan peraturan daerah. Nah, hak dan kewajiban manusia juga dijamin dan diatur oleh nilai-nilai instrumen Pancasila. Jadi hak dan kewajiban asasi instrumental Pancasila ini perwujudannya dari
berbentuknya yaitu ketentuan-ketentuan konstitusional. Jadi mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan peraturan daerah. Jadi semua itu harus tetap berpatokan, bersumber, atau orang tidak boleh melenceng dari Pancasila. Kemudian ini yang ketiga, jadi realisasinya suatu pengalaman hidup yang sudah realisasikan, orang sudah aplikasikan ke dalam sehari. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu lakukan perubahan dan perbaikan sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang terbuka. Jadi Pancasila itu ingat bahwa merupakan ideologi yang terbuka, dia secara dinamis. Kemudian hak asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga Indonesia tentunya. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Jadi orang pernah kelas 10 itu 45 butir Pancasila. Jadi itu perwujudan Pancasila, nilai-nilai Pancasila terdapat di dalam 45 butir Pancasila, mulai dari sila pertama sampai sila kelima itu ada di situ. Sikap orang punya cara bagaimana yang sesuai dengan Pancasila di 45 butir Pancasila. Contohnya dalam sila ketuhanan yang Maha Esa, di sini dihormat, menghormati dan bekerja sama antar umat beragama sehingga terbina kerukunan di dalam hidup bermasyarakat tentunya. Jadi saling menghormati, hormat-menghormati dan bekerja sama antar umat beragama. Jadi orang sudah bangsa Indonesia sudah banyak dengan mata kepala sendiri juga perwujudannya. Orang sudah laksanakan itu, orang banyak melaksanakan itu. Contohnya kalau ada perayaan-perayaan umat beragama yang muslimnya, kalau perayaan Idul Fitri atau ada sembahyang di masjid, ada yang umat Nasrani membantu menjaga keamanan itu contoh. Begitu juga sebaliknya kalau ada perayaan Natal di gereja, umat Islam juga menjaga keamanan di sekitar lingkungan gereja. Seperti itu yang contoh yang nyata yang sudah kita lihat dilakukan Indonesia, itu merupakan wujud dari saling hormat menghormati antar umat beragama. Kemudian contoh yang lain juga saling tidak memaksakan satu agama dan kepercayaan kepada orang lain, yaitu kemudian manusia sila kedua, yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antar sesama manusia, saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang. Coba lihat, coba buka, cari itu di internet 45 butir Pancasila. Semua itu ada perwujudan nilai-nilai sehari-hari itu sudah terdapat di 45 butir Pancasila. Kemudian persatuan Indonesia tentunya ada rela berkorban, cinta tanah air dan bangsa, itu merupakan perwujudan. Kalau orang wujud semua, maka ini negara aman, tentram. Kalau orang sudah tenggang rasa, saling menghormati antar umat beragama, tidak mau terjadi kerusuhan, macam-macam kerusuhan, Nah, coba kalau orang wujudkan itu dalam nilai praksisnya, ya. Kemudian kalau sila keempat contohnya mengutamakan kepentingan negara, tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Yang banyak terjadi kalau orang memaksakan kehendak orang lain yang belum tentu orang lain suka atau orang lain mau. Nah, di situ terdapatlah nanti akan terima di situ. Kemudian ada lagi menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah. Orang suka bermusyawarah. Kalau ada hal-hal, ada masalah, orang boleh bicarakan secara musyawarah, nanti ambil jalan tengah atau apa hasil kesepakatan atau mufakat. Kemudian kalau sila kelima contohnya suka memberi pertolongan kepada orang lain, kemudian menjauhi sikap boros, rela bekerja keras, menghargai hasil karya orang lain. Nah, kalau orang suka menghargai hasil karya orang lain, orang tidak anggap remeh, itu sikap-sikap atau perwujudan dari nilai-nilai
Pancasila, nilai praksis itu dalam kehidupan sehari-hari yang